Halo guys, kembali lagi di channel Programmer Plat Merah. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial untuk menginstal Franken PHP di sebuah project Laravel di Docker. Sebelum memulai tutorial, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah teman-teman perlu menginstal dulu project Laravelnya. Dan yang kedua adalah teman-teman perlu mendownload Docker, gitu ya. Tinggal masuk saja ke docker.com dan download Docker sesuai dengan versi OS yang teman-teman punya. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan Windows ya. Jadi saya download yang versi Windows. Oke. Nah, kebetulan projectnya sebenarnya sudah jadi ya, karena saya males ngetik-ngetik lagi ya. Jadi saya langsung jadikan saja. Yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah mengganti session drivernya dari database menjadi file. Ya. Karena untuk praktek ini kita hanya sekedar menginstal Franken PHP-nya saja. Ya, jadi kita akan menginstal aplikasi Laravel tanpa database. Ya. Nah, setelah session drivernya kita rubah, selanjutnya adalah kita install yang namanya Laravel Octane. Nah, Laravel Octane ini adalah sebuah library yang fungsinya untuk menginstal runtime PHP. Gitu. Ada beberapa runtime PHP, kayak contohnya Franken PHP, kemudian ada Swole gitu ya, dan ada Roadrunner. Nah, teman-teman bisa cari di dokumentasi Laravelnya, gitu ya. Laravel Octane, kemudian install. Nah, ini ada kode untuk melakukan instalasinya. Kita copy saja, kemudian kita pastekan ke VS Code. Kita tunggu prosesnya selesai. Ini sudah saya install sebenarnya. Nah, kalau sudah diinstal, teman-teman bisa lanjut untuk menginstal server Franken PHP-nya. Nah, kalau tadi adalah menginstal Laravel Octane, sekarang adalah menginstal server Franken PHP-nya. Caranya di sini tinggal copy saja ya, codingan ini PHP Artisan Octane install, copy saja. Kemudian kita paste ke VS Code. Nah, nanti kita akan diberikan 3 pilihan server apa yang akan kita install ya, apa Franken PHP, apa Roadrunner atau Swole. Nah, kita pilih 0 saja untuk Franken PHP. Kemudian akan muncul lagi sebuah pertanyaan ya, apakah akan mendownload binary ya, binary Franken PHP ke operating system. Nah, karena di sini OS saya adalah Windows, saya akan pilih no, karena binary Franken PHP untuk Windows itu belum tersedia. Kalau teman-teman pakai Linux atau Mac mungkin bisa yes gitu ya. Ini no saja. Nah, di sini akan muncul Laravel Octane installed successfully. Oke. Setelah Octane dan Franken PHP diinstal, selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah file ya, yang namanya Docker file. Nah, Docker file ini apa? Docker file ini adalah Docker image ya. Kalau kita sebut istilah Dockernya adalah image. Image itu adalah sebuah template kode yang reusable. Kalau ibaratnya seorang chef, Docker image ini adalah resep ya. Resep ini nanti akan ada bahan-bahan apa yang perlu disiapkan gitu ya. Kemudian ada juga langkah-langkah cara masaknya seperti apa. Nah, resep ini nanti juga bisa reusable, bukan hanya digunakan lagi oleh saya sendiri, tapi bisa juga digunakan lagi oleh orang lain gitu ya. Nah, itu adalah konsep Docker image gitu. Nah, codingannya seperti ini untuk Docker image-nya. Yang pertama di sini ada codingan from Douglas Franken PHP. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Docker image yang akan kita buat menggunakan base image dari Douglas Franken PHP gitu ya. Kemudian ada kode run apt-get update dan apt-get install. Nah, teman-teman kalau sebelumnya pernah belajar Linux pasti tidak asing dengan
sintaks ini ya, karena ini adalah sintaks OS Linux sebenarnya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menginstal beberapa library atau extension di OS Linux. Kayak contoh di sini saya perlu install Git, curl, kemudian unzip, vim dan sebagainya gitu ya. Ini biasanya saya tinggal copy paste saja sih dari codingan saya sebelumnya gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah workdir/up. Nah, ini maksudnya apa? Ini digunakan untuk melakukan set working directory kita di sebuah folder. Nanti kita akan set working directory-nya di folder app. Selanjutnya copy /app. Nah, ini maksudnya adalah kita akan mengcopy seluruh file dan folder di project Laravel kita ke dalam Docker container. Di folder app. Ya. Jadi kalau misal project Laravel kita di bawah folder ini ya, misal nama foldernya adalah Laravel strip Franken PHP gitu. Nah, kita akan melakukan copy seluruh file yang ada di dalam folder Laravel Franken PHP ke dalam sebuah folder di Docker container yang namanya app. Selanjutnya ada kode copy composer latest gitu ya, dan juga composer install. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melakukan download composer dengan version terbaru, version latest gitu ya. Dan selanjutnya adalah melakukan run composer install. Nah, kalau teman-teman biasa clone sebuah repository dari GitHub, biasanya yang pertama kali perlu teman-teman lakukan adalah melakukan composer install. Nah, di sini juga sama. Karena kita sudah mengcopy projectnya ke dalam Docker container, jadi kita perlu melakukan run composer install ya, supaya folder vendornya terbentuk. Kemudian entry point. Nah, entry point di sini kita masukkan PHP Artisan Octane Franken PHP. Ini dimaksudkan untuk memulai atau menstart Franken PHP ketika kontainer dibuat atau kontainer berjalan. Nah, kira-kira seperti ini untuk Docker image-nya. Selanjutnya adalah kita akan membuat satu file lagi yang namanya adalah dockercompose.yaml. dockercompose.yaml. Nah, filenya seperti ini. File ini digunakan untuk apa? File ini sebenarnya digunakan untuk membentuk Docker container. Nah, jadi kalau Docker file itu membentuk Docker image, Docker Compose akan membentuk Docker container. Docker container. Di sini kita kasih nama kontainernya adalah Laravel Franken PHP. Ya. Kemudian dengan konteks ya, kita akan build dengan konteks di sini titik ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan gunakan image ya, image Docker file ini. Nah, itu maksudnya. Kalau misal Docker file ini ada di folder yang lain ya, kita bisa tulis konteksnya /folder yang lain. Tapi karena Docker filenya ada di folder yang sama, sejajar lah dengan Docker Compose, maka kita tinggal ketikkan seperti ini saja, konteksnya titik gitu aja. Kemudian di sini ada ports ya. Ports ini maksudnya kita akan mengekspos port 8081 ke port 8000. 8081 adalah port yang akan kita akses dari luar Docker. Sementara port 8000 adalah port yang akan digunakan oleh Franken PHP di dalam kontainer Docker. Kemudian networks. Nah, ini saya siapkan saja dulu ya. Sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa, cuma saya siapkan karena untuk video selanjutnya mungkin saya akan tambahkan beberapa kontainer lagi seperti mungkin MySQL gitu ya, database-nya, kemudian ada supervisor, cron, atau mungkin Redis nanti saya tambahkan juga.
Nah, kalau sudah, kita bisa run dockernya menggunakan command docker compose up build. Nah, ini apa, ini sudah di ini ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sedang jalan ya, sedang jalan. Nah, ini, nah nanti akan muncul log info seperti ini, info server running. Ini artinya docker kita sudah running, kontainer kita sudah running. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya? Kita bisa buka browser, kemudian kita ketik localhost ya. Localhost disertai dengan port yang sudah kita expose. Yang kita expose tadi adalah port 8081 ya. Nah, muncul ya project Laravel kita ya. Berarti Docker container sudah jalan dan juga project Laravel kita sudah berhasil diinstal. Tapi sekarang bagaimana caranya kita tahu bahwa Franken PHP-nya sudah diinstal gitu ya? Karena kan di sini tidak ada info ya menggunakan server apa gitu. Nah, caranya sebenarnya gampang saja. Teman-teman bisa kembali ke kodenya, kemudian teman-teman buat view baru ya, test.blade.php. Kemudian isinya sebenarnya sederhana saja, yaitu untuk menampilkan PHP info ya. Nah, soalnya di PHP info ada info tentang server yang dipakai. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal buat controllernya ya. Kita buat controller, kemudian kita buat method yang menampilkan view test.blade.php. Oke. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja controller dan method itu ke root ya. Rootnya di sini saya ambil, saya tuliskan test ke main controller dan metodenya test. Oke. Kalau sudah, kita stop dulu, kemudian kita build lagi. Nah, sekarang kita coba akses /test. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat server API-nya sudah menggunakan Franken PHP. Nah, ini artinya project Laravel kita sudah berjalan di atas Franken PHP. Selanjutnya adalah kalau kita lihat dari hasil benchmark ya, Franken PHP dengan multi worker itu mempunyai performa yang lebih cepat ya kalau kita bandingkan dengan Franken PHP tanpa worker. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menambahkan multi worker di Franken PHP kita? Caranya gampang sekali. Tinggal kita modifikasi saja entry point-nya. Kita tambahkan di sini parameter baru workers sama dengan jumlah workers yang teman-teman inginkan. Contoh anggap saja 8. Nah, jumlah worker ini biasanya kalau saya pribadi ya, saya sesuaikan dengan spek komputer yang saya punya atau spek server yang saya punya. Contohnya adalah dengan mempertimbangkan jumlah core ya. Kalau core-nya 16 ya workernya 16. Itu contoh saja gitu ya. Nah, kalau sudah, kita hentikan dulu dockernya ya. Teman-teman tinggal tekan Ctrl C aja. Kemudian kita lakukan build ulang. Oke, sudah jalan. Kita refresh PHP infonya. Nah, kita cari di sini worker. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada sebuah variabel namanya KD server worker count. Nah, jumlahnya ada 8. 8 ini adalah jumlah worker yang sudah kita set di Docker image kita ya. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa nama variabelnya adalah KD server worker gitu ya, karena Franken PHP itu berjalan di atas web server yang namanya KD
Kalau teman-teman biasa apa, kalau teman-teman tahu web server biasanya kan Nginx ya yang paling terkenal lah. Nah khusus untuk Franken PHP itu menggunakan KDE. Oke, paling itu saja untuk video tutorial kali ini. Untuk tutorial berikutnya mungkin akan saya tambahkan ya di sini kontainer-kontainer yang lain. Contoh kalau misal kita mau menggunakan MySQL seperti apa gitu ya. Atau misal kita akan menggunakan supervisor atau cron gitu ya. Ada apa? Schedule yang mau kita jalankan. Kita bisa define juga di Docker Compose ini dengan membuat kontainernya seperti apa. Dan mungkin nanti kalau sempat saya juga akan masukkan Redis gitu ya untuk caching, untuk misal jobs atau Laravel pools. Nah itu bisa sangat berguna gitu ya. Untuk video kali ini itu saja gitu ya teman-teman. Jangan lupa komen itu ya, subscribe. Kalau misal bingung bisa tanya di Instagram atau DM di Instagram. Ini apa, Instagram saya programmer plat merah, bisa DM di situ saja, nanti kalau ada waktu pasti saya balas ya. Itu saja paling. See you in the next video guys.